Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Silakan untuk ketua kelasnya bisa pimpin doanya. Doa selesai. Terima kasih ya untuk ketua kelasnya sudah mimpin doa. Nah, sebelumnya Ibu akan ngecek kehadiran dulu nih. Kalian berangkat semua nggak di kelas ini? Berangkat semua ya. Nah, Ibu coba cek satu persatu ya. Abdul Malik hadir ya. Meli Luvita hadir ya. Anis hadir ya. Magfiroh, oh iya hadir. Berarti benar kelas ini hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum biar kita semangat lagi, yuk kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa ya enaknya? Nah, kalian ada yang tahu bintang? Bintang. Nah, kita akan nyanyi bintang kecil ya. Udah tahu semua kan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kalian tahu gak sih itu bintang tuh adanya di mana? Ya bener, di mana? Di angkasa, di sana ya. Di sana ada apa aja yang kalian ketahui? Ada? Benar sekali, ada bulan, bumi, dan matahari. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Apa? Rotasi. Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi, serta proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian itu paham tentang rotasi, apa itu rotasi, apa itu revolusi, dan proses terjadinya gerhana matahari, serta akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Kalian ada yang tahu nggak ini? Rotasi itu apa? Rotasi itu apa? Ya, benar sekali. Proses perputaran bumi pada porosnya itu namanya rotasi. Sedangkan revolusi bumi, apa? Ini pengertiannya revolusi bumi. Silakan Anis. Ya, betul sekali. Berputarnya bumi mengelilingi matahari. Ya, benar sekali. Nah, Ibu akan memperlihatkan video tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi dan revolusi? Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Sedangkan revolusi adalah perputaran benda langit mengelilingi matahari. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yaitu gerakan berputar bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau melawan jarum jam. Masa rotasi bumi yaitu 24 jam. Revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Masa revolusi bumi yaitu 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari.
Tahukah kalian, rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi kehidupan di bumi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengaruh rotasi bumi. Adanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan percepatan gravitasi, dan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Pengaruh revolusi bumi. Adanya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, dan gerak semu. Nah, udah menyaksikan video yang Ibu tayangkan ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, udah paham semua? Nah, Ibu akan mengulas nih, tadi itu rotasi itu apa? Rotasi adalah, ya benar, proses perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi, ya benar sekali, proses perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, tadi di tayangan video tadi, itu kan ada akibat dari rotasi dan akibat dari revolusi bumi. Apa aja sih akibat dari rotasi bumi itu? Coba kalian sebutkan. Ya, yang pertama apa? Ya, benar sekali, terjadinya siang dan malam. Yang kedua apa? Terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat. Yang ketiga apa? Nah, gerak semu harian matahari, benar. Nah, itu kan akibat dari rotasi. Sedangkan sekarang akibat dari revolusi bumi apa aja? Nah, yang pertama yuk sebutkan, Anis atau Abdul Malik. Ya, Abdul Malik ya, sebutkan adanya perbedaan waktu antara siang dan malam. Yang kedua itu adanya apa? Ya benar, perubahan musim. Dan selanjutnya yang ketiga itu apa? Ya, benar sekali, adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, yang terakhir itu apa? Adanya perubahan apa? Perubahan apa? Nah, kenampakan rasi bintang itu tadi akibat dari revolusi bumi. Nah, sekarang udah paham semua ya tentang rotasi dan revolusi bumi ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ibu akan jelaskan dulu ya. Ibu akan tampilkan gambar dulu. Nah, ini adalah contoh gambar dari gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Itu namanya gerhana bulan. Sedangkan jika bulan berada pada di sini, di bayangan yang agak terang atau di umbra, ini namanya penumbra. Itu kita biasa bilang gerhana bulan sebagian. Nah, sedangkan jika bulan berada pada di titik tergelap atau kita sebut umbra, itu terjadi gerhana bulan total. Nah, apa sih perbedaannya gerhana bulan dan gerhana matahari? Nah, untuk gerhana matahari bisa dilihat, ini adalah matahari, bulan, dan bumi. Bedanya apa sih sama gerhana bulan yang tadi? Ya, benar sekali, bedanya itu kalau gerhana bulan, bumi yang berada di antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari itu bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Jadi udah tahu perbedaannya ya. Nah, tadi itu sama, ada bayangan umbra dan penumbra. Kalau umbra itu kalau misalkan bulan itu berada di titik tergelap di sini, ini namanya umbra, itu gerhana matahari total. Kalau misalkan matahari cincin atau matahari sebagian itu bayangan bulan berada pada penumbra atau titik terang gitu ya. Maksudnya lebih terang daripada
yang umbra. Udah paham semua? Yuk sekarang kita praktek ya. Ibu akan copot dulu gambarnya. Kita akan praktek. Ibu sudah siapkan bahan-bahannya. Kalian udah bawa bahan-bahannya kan? Ya udah, pintar sekali. Nah, bahannya yang harus disiapkan itu ada kertas asturo dan kertas meling ya. Kemudian ada ini plastisin, kemudian gunting, kemudian lem, kemudian kawat, kemudian kardus. Ya. Sekarang Ibu akan bagi lembar kerjanya dulu. Nanti kalian melakukan praktek sesuai dengan petunjuk yang ada di LKBD ini ya. Dan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian di situ ada soal juga harus dikerjakan. Ibu beri waktu berapa menit ya? Ya, 5 menit cukup ya. Kalian kelompoknya kan ada 10 orang nih. Ibu bagi kelompoknya dulu. Nomor absen 1 sampai 10 kelompok 1, absen 11 sampai 20 kelompok 2, absen 21 sampai 30 itu kelompok 3, dan absen 31 sampai 40 itu kelompok 4. Silahkan dikerjakan. Nah, ini adalah contoh media atau alat peraga gerhana bulan dan gerhana matahari yang sudah jadi ya. Iya, jangan lupa senter ini digunakan sebagai kita ibaratkan sebagai matahari. Nah, kemudian yang plastisin tadi kita ibaratkan sebagai bulan. Nah, sedangkan bolanya tadi kita ibaratkan sebagai bumi. Nah, kalau rotasi, bumi berputar pada porosnya. Jadi begini berputar begini ya. Kalau misalkan revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari gitu ya. Nah, sekarang gimana sih proses terjadinya gerhana itu? Yuk silakan salah satu bisa mempraktekannya ya. Nih. Ini adalah proses terjadinya gerhana apa? Gerhana matahari. Nah, bulan berada di antara bumi dan matahari. Ini berada pada titik lurus, berarti gerhana matahari total. Yang mana sih yang gerhana itu? Nah, yang gerhana itu, yang mengalami gerhana itu yang daerah yang ini tertutup oleh bulan, cahaya matahari tertutup oleh bulan. Nah, sedangkan gerhana bulan itu bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini gerhana bulan. Gitu. Gerhana bulan. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Sudah paham semua ya tentang gerhana? Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan membacakan jawaban yang ada di lembar kerja kalian ya. Nah, tadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang lembar jawabnya bisa dikumpulkan ke Ibu. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Yuk, siapa? Yuk, Mang Firoh. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini itu kesimpulannya seperti apa? Coba jelaskan. Ya, benar sekali. Itu ada akibat dari revolusi dan rotasi bumi. Nah, sedangkan untuk akibat dari rotasi bumi itu adalah terjadinya siang dan malam,
terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, gerak semu harian bintang. Nah, untuk akibat dari revolusi itu apa? Ya, benar sekali, adanya perbedaan waktu antara siang dan malam. Nah, yang kedua itu adanya perubahan musim, benar sekali. Yang ketiga apa? Nah, adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, yang keempat itu untuk apa? Akibat dari revolusi apa? Nggak, benar sekali. Perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, untuk gimana sih tadi proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Perbedaannya bisa kalian simpulkan. Nah, untuk terjadinya gerhana matahari itu apabila posisi apa? Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan untuk gerhana bulan itu ketika bumi berada di antara, ya benar, di antara matahari dan bulan. Nah, sudah paham semua ya? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk silakan ketua kelasnya bisa pimpin doa lagi. Ya, berdoa selesai. Nah, hati-hati di jalan, selamat belajar, dan PR-nya dikerjakan di rumah ya. Nah, sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.